Ke informasi selanjutnya dari Yogyakarta, dalam pidatonya di peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya tindakan preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Egit Hapsari dari Yogyakarta. Egit, apa konkretnya tindakan preventif yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo? Dalam pidatonya di Hari Peringatan Anti Korupsi Internasional tadi, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya tindakan preventif atau yang dilakukan dengan cara reformasi sistem dan reformasi birokrasi yang berdasarkan pengalaman Joko Widodo selama memimpin Kota Solo dan DKI Jakarta merupakan tindakan yang cukup efektif dalam memberantas atau mencegah tindakan korupsi. Dan untuk itu Presiden Joko Widodo akan melakukan reformasi sistem yang ingin ditempuh melalui One Stop Service Office atau pelayanan satu atap. Selain itu juga dengan cash management, sistem pajak online, e-budgeting, dan e-purchasing. Dan dalam hal ini Presiden Joko Widodo menghimbau juga agar seluruh kota, kabupaten, dan provinsi harus mempunyai sistem One Stop Service Office dan e-budgeting untuk mempermudah fungsi kontrol terhadap anggaran sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dan tindakan korupsi. Berikut kutipan pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional. Pengalaman yang saya punya baik sebagai wali kota 8 tahun, sebagai gubernur 4 tahun, saya melihat bahwa membangun sistem yang akan sangat mengurangi dan bisa menghilangkan korupsi. Artinya sistem yang baik yang kita bangun itu akan sangat mengurangi. Ya, meski hari ini diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Internasional, namun berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia ini masih menduduki peringkat 34 mengenai indeks persepsi korupsi, di mana angka 0 sendiri menunjukkan bahwa bersih dari korupsi, dan indeks angka 100 sendiri memainkan atau menunjukkan bahwa bebas dari korupsi, sehingga dengan demikian Indonesia masih mendekati peringkat 107 dari 175 negara yang menunjukkan bahwa perang memberantas korupsi di Indonesia ini masih jauh dari optimal. Dan berikut liputannya. Korupsi yang bukanlah kejahatan biasa seolah makin menggerogoti negeri ini. Penangkapan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin seolah menunjukkan korupsi tak ada habisnya, memangsa hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Sayangnya, perang melawan korupsi tak diimbangi dengan gerak cepat lembaga penegak hukum. Terbukti dari 3 lembaga yang ada, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Hanya KPK lah yang lebih sering menunjukkan taringnya. Tindakan memperkuat kejaksaan kepolisian, kami sejak 2012 sudah mengintensifkan juga kerjasama dengan kejaksaan kepolisian untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kemudian juga untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkara-perkara yang bolak-balik, perkara yang juga sampai bertahun-tahun itu tidak selesai. Ini resikonya sangat tinggi. Tanya itu, komitmen Presiden Joko Widodo juga masih dipertanyakan. Sebagai Panglima tertinggi, Jokowi dinilai belum serius memberantas korupsi di dalam negeri. Beliau soal pemberantasan korupsi terlalu minimalis gitu. Jadi saya jarang sekali mendengar Pak Jokowi bicara lebih utuh terkait dengan pemberantasan korupsi. Padahal pada waktu membentuk kabinet, dia melalui prosedur yang sudah benar sebenarnya. Misalnya dia membawa ke KPK sama PPATK puluhan nama yang diproyeksikan menjadi calon menteri ya. Itu sudah bagus. Akan bermasalah. Makanya kemudian pemberantasan korupsi mestinya menjadi concern utama bagi Pak Jokowi itu ya. Nah, kami memang berharap Pak Jokowi membuat roadmap yang lebih jelas gitu. Bahkan kalau bisa publik dilibatkan dalam penyusunan roadmap itu agar orang sudah tahu apa yang akan menjadi concern Pak Jokowi JK selama 5. Keprihatinan juga bertambah ketika modus korupsi di negeri ini seolah terdistribusi dan tumbuh subur.
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri per Juli 2014, ada 86,2% atau 330 kepala daerah. Bagian diantaranya bahkan tetap aktif menjabat sebagai kepala daerah walau tetap berstatus tersangka. Dari skala 0 hingga 100. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi 107 dari Sementara itu masih terkait dengan pidato Joko Widodo tadi mengenai upaya preventif untuk mencegah tindak korupsi. Hari ini KPK memanfaatkan momentum Hari Anti Korupsi Internasional ini untuk menjalin kerjasama dengan BKKBN Nasional untuk mendeklarasikan pencegahan tindak korupsi yang berbasis dengan keluarga. Dan kerjasama ini dibangun dengan BKKBN Pusat, dengan KPK, dan gerakan ini dimotori BKKBN di tiap provinsi dan tertuju pada keluarga, terutama pendidikan moral anti korupsi sejak usia dini untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Dan selain itu, setelah Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Anti Korupsi di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada ini, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya dengan mengisi kuliah umum yang diselenggarakan di Balai Senat Gedung Rektorat Universitas Gadjah Mada. Dan kuliah umum ini dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan juga ratusan sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada. Dan dalam kuliah umum ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah mengenai bahaya narkoba yang sudah dianggap begitu membahayakan dan menjadi ancaman bangsa, terutama ancaman bagi generasi muda ini. Hingga saat ini pemerintah telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 64 pengedar narkoba. Namun setiap harinya Presiden Joko Widodo terus menerima permohonan grasi atau permohonan pengampunan dari Presiden. Namun dalam pidatonya tadi di kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan grasi atau pengampunan terhadap atau kepada pengedar narkoba yang telah dijatuhi vonis hukuman pidana. Kaya batubara adalah batubara, minyak, gas, semuanya ada. Ya, untuk sementara demikian dari Yogyakarta, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Egit Hapsari dari Yogyakarta.